Tawuran terjadi di ruas Jalan Raya Panjaitan di depan gerbang tol Kebonanas, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Dua kelompok remaja saling serang menggunakan senjata tajam dan batu. Aksi tawuran sempat membuat kendaraan yang melintas terpaksa berhenti agar tidak terkena imbas tawuran tersebut. Akibat tawuran, satu remaja tewas terkena senjata tajam. Korban yang terjatuh di tengah jalan raya langsung dibawa menggunakan sepeda motor oleh rekan-rekannya. Sementara petugas Polsek Jatinegara yang tiba di lokasi langsung melakukan pengecekan di lokasi kejadian. Diduga saling ejek di media sosial menjadi penyebab tawuran. 3 kios dan belasan lapak pedagang terbakar di basement Pasar Kebon Kembang, Jalan Dewi Sartika, Kota Bogor, Jawa Barat. Api padam 1 jam kemudian dengan mengerahkan 10 mobil pemadam kebakaran. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik dari salah satu kios. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Petugas masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Api membakar sebuah rumah yang dijadikan indekos di Jalan Alpukat 5, Tanjung Duren, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Sedikitnya 10 kamar indekos ludes terbakar api. Menurut saksi, kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari salah satu kamar penghuni indekos. Api berhasil dipadamkan dalam waktu 30 menit. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pagi pemirsa. Halo, selamat pagi pemirsa, selamat hari Senin. Wih, ini kayaknya Pram ini semangat sekali ya. Semangat luar biasa mengawali pekan ini di hari Senin yang agak-agak mendung. Agak-agak semangat. Mendung-mendung berawan ya, biasanya pagi cerah, siang, sore biasanya akan hujan atau malam ya. Jadi biasanya akhir-akhir ini prediksi apa ya, cuacanya tuh unpredictable ya, sore sulit ke diprediksi. malam udah mulai hujan. Betul, makanya paling enak tuh pagi karena udaranya udah segar, mulai tipis-tipis ya. Iya, antara semangat bekerja atau ngantuk karena cuacanya. Tapi di antara semangat ini, Ayah, ini juga dunia global kita lagi nggak baik-baik ya, aja nih pemirsa. Ya, isu global yang memang antara Iran, Israel dan juga USA. Campur tangan Amerika Serikat ini juga mengkhawatirkan sekali ya. Betul sekali. Terakhir Donald Trump menyampaikan bahwa mereka telah berhasil membombardir situs senjata nuklirnya dari Iran. Ada Iran juga mengklaim bahwa kalau USA nggak berhasil. Nah, ini yang kita lihat. Nanti kita masih menunggu nih statement dari Iran nih atas serangan Amerika seperti apa. Karena kita juga mengkhawatirkan, bahkan warga negara Indonesia juga mengkhawatirkan adanya perang dunia ketiga. Ya, terakhir aku baca sempat ya berdasarkan informasi yang disampaikan oleh pihak Iran dari Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi yang mengatakan bahwa Amerika ini seperti berkhianat terkait dengan komitmen diplomasi mereka, tapi tidak hanya dengan komitmen diplomasi saja, namun juga kepada para pemilihnya sendiri, yang mana mereka ini menggunakan nyawa dan juga kekayaan dari orang-orang Amerika untuk membela kemajuan dari rezim Israel. Ini yang dianggap mereka tidak adil. Ini tanpa persetujuan Kongres dari Amerika Serikat. Sebenarnya melanggar sekali pemirsa. Betul sekali. Dan ini semuanya nanti akan kita bahas dalam iNews Today kali ini pemirsa. Tapi yang pasti kita akan menyapa terlebih dahulu pemirsa di rumah. Semoga dalam keadaan sehat, semangat untuk memulai minggu pertengahan Juni. Aduh, udah Juni aja nih kita di 2025 ya. Yang mana nanti kami akan hadir selama 1,5 jam ke depan pemirsa untuk memberikan berbagai informasi penting, menarik dan juga inspiratif untuk Anda. Nah, pemirsa, dalam edisi kali ini juga pemirsa, kami juga menginformasikan salah satunya ini mengenai retret kepala daerah di IPD Jatinangor. Ya, dan pastinya bersama saya Ayah Nufus. Dan saya Pram, sejak pemirsa inilah isu selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, diduga mabuk ini sopir sebuah minibus tabrak 3 sepeda motor di Jalan Raya Gandasari, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ya, akibatnya nih pemirsa dan juga Pram, 3 dari 5 korban dibawa ke rumah sakit.
Video amatir warga merekam detik-detik saat sebuah minibus menabrak 3 sepeda motor di Jalan Gandasari, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Akibatnya kejadian ini, pemirsa, 5 pengendara sepeda motor menjadi korban, 3 diantaranya dibawa ke rumah sakit karena alami luka parah. Sementara sopir minibus telah ditangkap dan dimintai keterangan. Ya pemirsa, nekat menjamret ponsel milik seorang polisi wanita di Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pasangan pria wanita ditangkap polisi. Nekat, salah target pemirsa. Ini kedua pelaku telah 4 kali lakukan penjamretan bahkan pemirsa. Polisi memburu pelaku penjamretan seorang polwan pria dan wanita di kawasan Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sepeda motor pelaku yang terparkir di halaman belakang area pertokoan di kawasan Tanah Abang menjadi petunjuk polisi. Di sudut teras pertokoan, polisi mendapati pelaku tengah tertidur lelap. Meski panik dan sempat meronta, namun pelaku tak mampu berkutik saat dibekuk paksa. Dari dalam tas pelaku didapati 2 buah ponsel yang diduga hasil kejahatan. Polisi kemudian mengamankan kekasihnya di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Keduanya merupakan pasangan kekasih. Kedua pelaku mengakui perbuatannya telah melakukan jambret handphone milik korban. Hasil keterangan pelaku telah melakukan 4 kali pencurian dengan modus jambret di wilayah hukum Polres Jakarta Pusat. Korban yang bertugas di Polda Metro Jaya menjadi korban penjambretan di Bendungan Hilir. Tersangka wanita mengaku nekat mengikuti jejak sang pacar menjambret lantaran tidak ingin terpisah walau sesaat. Karena saya nggak mau ketinggalan dari dia, Pak. Oh, cinta mati. Ini dia, Ini cinta pertama apa cinta keberapa? Nggak tahu. Nggak tahu, udah sering berarti. Para tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya memang sih kalau menjamret kan kita nggak tahu apakah orang ini polisi, dokter, risetnya dan kurang. lainnya. Risetnya kurang sebagai tindak kriminal ya. 4 kali loh, berpengalaman seharusnya. Iya, berpengalaman seharusnya. Tapi jangan ditiru ya pemirsa ya. Segala tindakan apapun, kriminal apapun tidak wajib ditiru. Iya. Dan tadi katanya cinta mati, jadi mau apapun itu dilakukan demi pacarnya. Oh, partner in crime. Bucin, kebucinan cuma yang salah nih. Salah, ini jadi pembelajaran juga untuk pemirsa, apalagi yang suka menjamret. Ini maksudnya pembelajaran bahwa kita nggak tahu kapan keberuntungan Anda itu ada limitnya ya. Tapi akhirnya memang sudah waktunya 4 kali menjamret, jambret kelima targetnya salah polwan. Nah ini pelajaran dari mbaknya ini, jangan bucin ke orang yang salah pemirsa. Betul sekali. Udah, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Seorang pria menganiaya ibu kandungnya karena permintaan tak dituruti di Bekasi, Jawa Barat. Ya, korbannya berusia paruh baya ini pemirsa mengalami sejumlah luka di bagian tubuhnya. Rekaman CCTV ini milik warga memperlihatkan aksi penganiayaan seorang anak terhadap ibu kandungnya terjadi di perumahan Bekasi Jaya Indah, Irigasi, Bekasi Timur, Kota Bekasi. Korban yang berusia paruh baya dipukul berulang kali hingga terjatuh ke lantai di depan rumah. Bahkan pelaku menendang di bagian kepala hingga mengalami luka. Penganiayaan akibat permintaan uang sebesar Rp30.000 tak diberikan karena orang tua tak memiliki uang. Pelaku dengan emosi melakukan aksi penganiayaan. Mati buat apa ini? Ini buat main mungkin, dia nongkrong mungkin. Tapi emang biasa nongkrong, Bu? Iya, Pak, sama teman-temannya. Dan selalu minta uang, sama nggak, Bu, nilainya? Atau beda? Beda-beda sih. Beda-beda. Itu anak ibu yang keberapa, Bu? Cuma satu-satunya. Oh, itu anak ibu satu-satunya. Kalau bapaknya ya udah nggak ada. Usianya berapa, Bu? 2002, 23 tahun berarti ya. 23 tahun. Ternyata pelaku sudah berulang kali melakukan penganiayaan. Korban mengalami luka lebam di sekujur tubuhnya. Keluarga melaporkan kasusnya pada polisi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ya, Yes. Bapak.
Sementara di Sumatera Barat, pemirsa, pembunuhan keji terjadi di mana 2 wanita ditemukan meregang nyawa dalam kawasan perkebunan sawit Kabupaten Solok Selatan. Ya, pemirsa, ini kurang dari 12 jam terduga pelaku berhasil ditangkap setelah kabur ke Kota Padang. Warga Nagari Abai, Solok Selatan, Sumatera Barat digegerkan dengan penemuan 2 jasad wanita di sebuah perkebunan sawit. Usai mendapat laporan masyarakat, pihak kepolisian langsung melakukan olah TKP serta penyelidikan. Usai dilakukan penyelidikan, diketahui bahwa kedua korban tewas dibunuh karena utang piutang. Setelah 12 jam proses pengejaran, polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku di Kota Padang. Pada polisi, pelaku mengaku tega menghabisi nyawa korban karena tak sanggup membayar utang kepada korban sebesar 16 juta rupiah. Di tengah jalan bertemulah mereka di situ, terus terjadi perbincangan, ditagihlah. Ternyata pelaku ini masih belum bisa menyanggupi untuk membayar sisanya itu. Nah, dari korban mungkin ada kata-kata yang membuat emosi atau bagaimana, terjadilah kejadian tersebut. Polisi akan terus mendalami kasus ini serta memeriksa sejumlah saksi untuk menentukan hukuman yang dikenakan kepada pelaku. Dari Solok Selatan, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, polisi terus melakukan pendalaman terhadap Satria Juanda alias Wanda, pelaku pembunuh dan mutilasi di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Ya, penyidik berhasil melakukan pengembangan dan menemukan fakta baru. Pengungkapan misteri pembunuhan dan mutilasi di Padang Pariaman masih terus didalami penyidik Polres Padang Pariaman, Sumatera Barat. Penyidik berhasil melakukan pengembangan dan menemukan fakta baru. Penyidik berhasil mengungkap fakta tempat pelaku Satria Juanda alias Wanda membunuh dan memutilasi korban Septia Adinda. Pengakuan pelaku awalnya mengeksekusi korban di perkebunan sawit, kemudian berubah menjadi di pabrik batako, di mana pelaku bekerja sebagai security. Ini dari hasil pengembangan berdasarkan alat bukti dan petunjuk dan keterangan saksi-saksi untuk TKP yang awalnya disampaikan oleh tersangka berada di semak-semak sekitar perkebunan sawit, ternyata itu tidak benar. Jadi TKP sebenarnya adalah di kantor tempat dia bekerja. Untuk pemeriksaan saksi sudah ada tambahan gimana? Kemudian untuk pemeriksaan saksi sendiri sudah ada 8 saksi yang kita periksa dan masih ada beberapa saksi lagi yang akan kita periksa. Hingga saat ini penyidik telah memeriksa 8 orang saksi. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, mengetahui anaknya yang hilang setahun lalu tewas di tangan pelaku mutilasi, Ibunda Siska Paramita Rusdi meninggal dunia karena serangan jantung. Ya, ini sudah jatuh di tempat tangga, pemirsa, di mana korban terkejut mengetahui pembunuhnya ternyata calon suami anaknya sendiri. Feni, ibu Siska Paramita Rusdi, dinyatakan meninggal dunia setelah pelaku mutilasi Wanda diketahui sudah ditangkap. Pasalnya, Wanda merupakan calon suami anaknya yang diketahui juga sebagai pelaku pembunuh anaknya yang hilang pada tanggal 12 Januari 2024 lalu. Berdasarkan keterangan kakak dan tante dari korban Siska, selama ini Wanda lah yang ikut mencari dan melapor ke pihak kepolisian. Selain itu, pelaku juga sering membantu sehingga tidak sedikit pun kecurigaan mereka pelaku pembunuhan Siska adalah Wanda. Dengan ditangkapnya Wanda, keluarga berharap ia dihukum mati karena akibat hilangnya Siska ini, ibu dan ayah mereka juga meninggal dunia. Soalnya kan karena ekonomi juga kan bang, nggak apa-apa selesai kuliah dulu tanggung. Ya selesai kuliah, taunya sebelum selesai kuliah Cika hilang. Kayak ibu tuh kayak udah anggap anak sendiri. Wanda tuh kan kayak rasa kehilangannya kayak keluarga sendiri, kayak main ke rumah, kasih THR apapun, pokoknya perhatian luar biasa gitu. Kayak sampai kami tuh nggak nyangka kalau dia tuh yang jadi keluarga Cika nggak nyangka ya pelakunya Wanda. Kayak otomatis ibu shock lah, orang yang dipercaya udah dianggap anak sendiri
membunuh anak sendiri gitu. Berkhianat gitu ya? Berkhianat. Almarhumah Feni telah dikebumikan Rabu malam. Sementara keluarga masih menunggu jenazah atau kerangka mayat Siska yang masih diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Padang. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Polisi meringkus 4 preman yang kerap meresahkan sopir angkot dan pedagang di kawasan Pasar Raya, Kota Padang, Sumatera Barat. Ya, salah satu pelaku ini bahkan membawa senjata tajam untuk menakuti korban. Tim Klewang Satreskrim Polresta Padang merazia preman yang kerap meresahkan sopir angkot dan pedagang di kawasan Pasar Raya, Kota Padang, Sumatera Barat. Petugas berpakaian preman menyisir kawasan Pasar Raya yang selama ini dikenal sebagai lokasi rawan aksi pemalakan. Sempat terjadi ketegangan saat salah satu pelaku mencoba kabur menggunakan sepeda motor. Hingga petugas terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara. 3 orang pelaku diamankan dalam operasi ini. Dari tangan salah satu pelaku, petugas menyita sebilah senjata tajam yang biasa digunakan untuk mengancam korban. Tim berhasil mengamankan 3 orang yang diduga melakukan aksi premanisme berupa sabutan liar terhadap kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang berada di wilayah Pasar Raya. Pada saat diamankan tentunya kita lakukan pemeriksaan dengan beberapa barang bukti, beberapa uang pecahan 10.000 rupiah, hasil dari sabutan liar yang dilakukan pada kendaraan roda 2 maupun roda 4. Para pelaku kini menjalani pemeriksaan di Mapolresta Padang. Polisi menegaskan operasi pemberantasan premanisme akan terus digelar untuk menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sebuah kapal kandas di perairan Selat Bali berjarak 100 meter dari Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Informasi selengkapnya sesaat lagi, pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di iStudio, akan segera kembali sesaat lagi.